Baiklah. Excuse me, Miss Mommy. Mommy, Bestie, sudah malam. Duduk. Kumaha gampang, itu saja. Everything is good. Tumben lo tanyain ada apa? Sebenarnya kamu tahu kan kalau misalkan aku dari luar negeri dan aku tuh di sana tuh kerjasama sama perusahaan asing dan kerjasamanya itu harus butuh lahan di sini. Kamu tahu kan itu susah banget ngurusinnya. Kamu kan DPR, boleh kali bantuin? Mana kirain DPR non? Ya elah, belagu amat sih. Lu kira gue nggak tahu kalau misalkan lu sudah nyebur ke lumpur, gak usah susah bersih gitu deh. Nanti hasilnya kita bagi dua. Kumahanya? 50-50 lah. Aku tahu hasilnya kali ini bakal terjadian. Oke kalau gitu, aku harus ngapain? Kamu cuma harus bikin undang-undang biar perusahaan asing bisa memiliki lahan di sini dan digunakan secara bebas. Gimana? Deal? Deal. Nih, kamu tanda tangan dulu biar ada bukti hitam di atas mata. Semoga menjadi kerjasama yang menyenangkan. Lihat deh Zikra Aski, ini semua terjadi karena undang-undang itu disahkan. Karena kita sekarang mati. Tapi Anista, ini tuh belum berakhir. Kita masih bisa mengekspos semua ini ke sosial media untuk membuktikan bahwa undang-undang itu tidak layak di tanah kita. Ini apa sih Mira? Kamu gak lihat seluruh media sosial udah mendukung para petinggi itu? Bener apa yang kata Aski. Kita sekarang nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya udah dikuasain sama pihak asing itu. Oh iya, aku kenal kok seorang jurnalis yang nggak bisa dibeli. Namanya itu Fadlan. Dia tuh tidak takut akan apapun. Boleh sih dicoba. Halo Fadlan, bisa ketemu nggak? Aku mau ngomongin soal undang-undang yang disahkan pemerintah. Oh, oke. Kalau begitu ketemu besok ya. Gimana? Katanya dia setuju untuk ngomongin soal undang-undang sama kita. Oke, kalau gitu. Ya, masuk aja. Fadlan, gimana kabarnya? Ya, baik sih. Ini cuma sedikit sibuk karena urusan akan kita bahas. Ya, silakan duduk. Ya. Zikra, kabar kamu gimana? Aku sih alhamdulillah baik ya, tapi kalau daerah aku enggak. Bener banget, daerah kita sekarang mati gara-gara undang-undang itu. Kamu teman Zikra ya? Aku Fadlan. Nama kamu siapa? Aku Anesta, dan ini Aski. Kita udah banyak dengar tentang kamu. Dan kami harap kamu bisa mengungkapkan kebenaran di balik undang-undang itu. Kebenaran di balik undang-undang. Undang-undang yang salah, yang sangat menguntungkan pihak asing. Memang aneh sih ya. Aku sih sebenarnya bisa aja mengungkap kebenaran itu, cuman aku gak punya bukti. Ya kalau aku punya bukti juga sejak awal undang-undang ini disahkan sudah aku ungkapkan kebenarannya. Karena aku gak punya bukti sekarang. Bentar. Siapa nih yang nelpon? Halo? Bentar, sebentar. Ini siapa ya? Hah? Kamu punya bukti tentang undang-undang yang aneh sekarang? Oke. Lebih baik kita ngomong secara langsung ya. Gimana kalau di apartemen saya aja? Oke, saya akan bawa teman-teman saya. Boleh nggak? Oke, besok di apartemen saya.
Oke. Ada tiba-tiba yang ngomong kalau dia punya bukti tentang undang-undang ini. Aneh gak sih? Kok tiba-tiba ya? Emang iya? Kita perlu ikut enggak? Boleh. Aku udah ngomong ke entah siapa dia. Besok di apartemen aku. Tapi aneh gak sih? Tiba-tiba ada yang bilang punya bukti. Kalian gak curiga ini jebakan pemerintah buat ngejebak kita karena ngelanggar aturan mereka? Ya juga ya. Tapi kan selama ini kita diam. Kita tuh nggak pernah melawan para petinggi itu. Seharusnya mereka tuh nggak akan sadar kalau kita itu sedang mengungkap kejahatan mereka. Apa yang dilakukan Zebra juga benar. Jadi gimana? Kita mau lanjutin ini? Oh, apa? Kita lanjutin, tenang aja. Oke, ya kita lanjutin kalau gitu. Masuk. Duduk, silakan duduk. Maaf banget ya berantakan apartemennya. Ya beginilah. Jadi gimana Dan? Dia jadi datang nggak? Aku rasa sih dia bakalan datang. Karena sebelumnya udah ngabarin aku via chat. Jadi ya udah tunggu aja. Oke, kalau gitu kita tungguin aja deh. Gimana kalau tiba-tiba dia kesini bawa aparat dan ngejebak kita? Kita harus bikin rencana kalau hal itu benar-benar terjadi. Aku rasa kita gak perlu khawatir deh. Kita percaya aja sama narasumber kita itu. Aku yakin kita bakal baik-baik aja kok. Tapi yang diomongin Anes itu benar. Kita harus mikir 10 sampai kita harus mikir langkah ke depan. Gimana kalau benar-benar bawa tentara? Kayaknya udah telat deh, dia udah datang. Oke, tenang. Bentar. Oke. Duduk, silakan duduk. Ini minum dulu. Oke. Kamu ini sebenarnya siapa? Nama aku Salsabila, aku sekretarisnya Nafisa. Tuh kan apa aku bilang, dia ini seorang para petinggi itu. Sekarang kita udah kejebak. Kita harus kayak gimana, Fadlan? Aku gak mau ya Oke, tiba-tiba tenang. ada tukang bakso di depan Tenang, pintu. Terus tenang. tiba-tiba nangkap kita. Aku gak mau, Fadlan. Tenang guys, aku sudah muak dengan para berubah itu. Seorang sebenarnya sudah mengikutiku dan aku yakin Nafisa pasti tahu tentang rencana ini. Lihat. Semua ini Kecil, apalagi kamu Salsabila. Saya sudah percaya kamu bertahun-tahun kamu bekerja di pemerintahan dengan gaji fantastis. Lebih saya, tangkap. Kamu berkhianat? bodoh. Apa kalian tidak mendengar bagaimana dia menimpa ibu? Saya semua tinggalnya. Tangkap sampah-sampah kecil ini. Kamu? Anggi, kenapa? Bukannya kamu semua membenci ini? Mereka itu udah rusak otak kita, pembaharan kita, tapi kenapa kamu? Dikhianati teman sendiri. Maafkan aku teman-teman, sebenarnya Kenapa kamu lihat seperti yang lagi banyak pikir? saya gak apa-apa. Mana mungkin gak apa-apa. Lihat dari muka kamu kayak yang lagi ruwet. Ada apa, cerita saja pada saya. Sebenarnya saya lagi ada masalah ekonomi, Bu. Ibu saya butuh dirawat di rumah sakit, butuh penanganan khusus. Tapi saya tidak punya uang, saya bingung harus kayak gimana, Bu. Masalah uang toh. Masalah uang mah centil untuk saya. Berapapun yang kamu inginkan pasti saya kabulkan. 100 juta, 200 juta bisa saya bayar. Tapi ada syaratnya. Saya mau kamu mengerjakan sesuatu untuk saya. Gimana? Saya harus melakukan apa, Bu?
Ah, gampang aja. Kamu tahu kan, proyek dari ujung sana sampai ujung sini itu adalah proyek saya. Siapapun masyarakat kecil yang mengganggu proyek saya, kamu harus laporkan setiap rincinya kepada saya. Bagaimana? Setuju nggak? Tante, saya setuju kok. Yuk. Aku benar-benar minta maaf teman-teman. Aku terpaksa, hanya Bu Nafisa yang bisa membantuku. Aku minta maaf. Sudahlah Aski, untuk sekarang tolong kabari kepada keluargaku. Aku sedang berkelana yang jauh dan akan kembali dengan waktu yang lain. Apa kan? Bangun sampah-sampah kecil ke tempat biasa. Eksekusi mereka. Baik, Bu. Dan